Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pintar kelas 5. Jumpa lagi dengan Fat Pro Channel. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darah sehat di pembelajaran kelima. Segera kita mulai pembahasannya. Minggu pagi Lani menyirami bunga. Lani menyirami bunga sambil bernyanyi. Lagu yang dinyanyikan Lihat Kebunku. Lagu yang dinyanyikan Lani bertangga nada mayor. Oleh karena itu Lani menyanyikannya dengan penuh semangat. Masih ingatkah kamu dengan ciri-ciri tangga nada mayor dan minor? Ciri tangga nada mayor antara lain bersemangat dan riang gembira. Lagu Lihat Kebunku merupakan contoh lagu bertangga nada mayor. Sekarang coba carilah contoh lagu anak-anak yang bertangga nada mayor dan bertangga nada minor. Contoh lagu yang bertangga nada mayor antara lain adalah Abang Tukang Bakso karya Mamu Agil, Lihat Kebunku ciptaan Ibu Sud, kemudian lagu Heli atau Acing Kecil ciptaan Nomo Kuswoyo, Balunku ciptaan Ati Mahmud, dan Naik Delman ciptaan Ibu Sud. Kemudian untuk contoh lagu anak yang bertangga nada minor antara lain Kucingku ciptaan Pak Kasur, Kelinciku ciptaan Daljono, Kasih Ibu ciptaan SM Mukhtar, Bintang Kejora karya Ati Mahmud, dan Ambilkan Bulan ciptaan Ati Mahmud. Apakah kamu hobi menyanyi seperti Lani? Bersyukurlah jika kamu memiliki hobi menyanyi. Mengapa harus bersyukur? Hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di University of Gothenburg di Swedia menyatakan bahwa bernyanyi sangat bagus untuk paru-paru dan kesehatan jantung. Kamu tentu tahu betapa pentingnya jantung bagi peredaran darah pada tubuh manusia. Jantung adalah salah satu organ penting dalam peredaran darah pada tubuh manusia. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Selain jantung, organ penting lainnya dalam peredaran darah pada tubuh manusia adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi menyuplai oksigen yang akan dibawa darah ke seluruh tubuh. Jadi, dengan bernyanyi secara langsung, kamu telah melakukan upaya menjaga kesehatan organ peredaran darah pada tubuh, khususnya jantung dan paru-paru. Kesehatan organ peredaran darah sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Jika organ peredaran darah terganggu, tubuh kita menjadi tidak sehat. Padahal kesehatan sangat penting bagi kita. Mengapa kesehatan itu penting bagi kita? Bacalah bacaan berikut. Manfaat kesehatan bagi manusia. Kesehatan memang sangat bermanfaat. Kesehatan dapat membuat kita lebih menghargai hidup. Bagi kehidupan, kesehatan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini manfaat kesehatan secara langsung. Ada berbagai manfaat kesehatan yang kita peroleh secara langsung. Di antaranya, kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan semangat tanpa ada gangguan. Kita patut bersyukur karena telah diberikan hikmah dan nikmat kesehatan yang sangat berharga. Berikut adalah manfaat kesehatan yang secara langsung dapat kita nikmati. Yang pertama, mengurangi pengeluaran. Bayangkan jika kamu sedang sakit, tentu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk ke rumah sakit dan membeli obat. Kemudian, yang kedua, menambah pemasukan. Jika tubuh dalam keadaan sehat alami, tentu kita dapat bekerja keras secara baik dan segar, bugar seperti biasa. Hal ini tentu akan menambah pemasukan dibandingkan ketika kita sedang sakit. Manfaat kesehatan secara langsung yang ketiga adalah menghemat waktu.
Mengapa salah satu manfaat kesehatan adalah untuk menghemat waktu? Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan dan tugas yang akan tertunda jika kita sedang sakit. Bayangkan berapa banyak tugas yang akan tertunda jika kita sakit dan berapa banyak tugas yang akan kita kerjakan jika kita dalam keadaan sehat. Selanjutnya adalah manfaat kesehatan secara tidak langsung. Manfaat kesehatan secara tidak langsung tidak kalah pentingnya dengan manfaat sehat secara langsung. Manfaat kesehatan secara tidak langsung diantaranya menjernihkan setiap pikiran, tindakan, dan mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang positif. Selain itu, beberapa manfaat yang akan kita peroleh secara tidak langsung jika dalam kondisi sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, peluang untuk sukses. Sukses hanya dapat kita peroleh dengan dukungan kesehatan pada diri kita. Kegiatan harian kita tidak akan terganggu jika kita dalam keadaan sehat. Manfaat kesehatan secara tidak langsung yang kedua adalah tabungan masa depan. Dengan sehat, maka kita akan menabung untuk masa depan kita. Tabungan ini dapat berupa kegiatan positif ataupun kegiatan amal yang dapat kita lakukan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kesempatan untuk berbagi. Kesehatan akan membuat kita lebih menghargai hidup. Oleh karena itu, kita akan diberi kesempatan lebih untuk berbagi antar sesama, untuk berbuat pahala. Demikianlah tentang manfaat kesehatan bagi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sahabat pintar, sekarang coba jawablah dua pertanyaan berikut ini. Yang pertama, informasi apakah yang kamu dapat dari bacaan di atas? Tuliskan pada kolom berikut. Jawabnya adalah informasi tentang manfaat kesehatan secara langsung dan secara tidak langsung. Manfaat kesehatan secara langsung meliputi mengurangi pengeluaran, menambah pemasukan, dan menghemat waktu. Sedangkan manfaat kesehatan secara tidak langsung meliputi peluang untuk sukses, tabungan masa depan, dan kesempatan untuk berbagi. Pertanyaan kedua, mengapa kesehatan organ peredaran darah itu penting? Bagaimana upaya yang dapat dilakukan supaya organ peredaran darah tetap sehat? Tuliskan dalam kolom berikut. Kesehatan organ peredaran darah itu penting karena bertanggung jawab terhadap kelancaran peredaran darah dan mendukung fungsi darah sebagai pengangkut oksigen, sari-sari makanan, dan kotoran. Jika organ peredaran darah terganggu, maka fungsi darah juga terganggu sehingga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Adapun upaya untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah adalah dengan rajin berolahraga, mengatur konsumsi makanan berlemak, dan menghindari rokok. Manusia tidak selalu bugar setiap saat. Manusia pasti pernah mengalami lelah atau capek. Hal itu dapat disebabkan karena banyaknya pekerjaan, kurang makanan bergizi, dan kurang berolahraga. Sebagai manusia, kita perlu mengendorkan pikiran dengan mencari hiburan sejenak, misalnya bermain pantun. Pantun banyak jenisnya. Untuk menghilangkan lelah atau capek, kita bisa memilih bermain pantun jenaka. Berikut ini contoh pantun jenaka atau pantun yang berisi hiburan. Yang pertama, buaya putih hidup di rawa, meronta-ronta terjerat jaring. Perut sakit menahan tawa, gigi nenek loncat di piring. Yang kedua, buah pisang, buah tomat disimpan di dalam lumbung padi. Pantas tercium bau menyengat, rupanya kau belum mandi. Dan yang ketiga, kapal berlayar di Laut Jawa, nahkoda mengacukan jempol.
adik menangis lalu tertawa melihat kakak masih mengompol. Nah, itulah beberapa contoh pantun jenaka. Tentu kamu akan tertawa kecil atau tersenyum-senyum sendiri karena memang isi dari pantun jenaka ini lucu dan sangat menghibur. Sahabat pintar, kamu telah membaca pantun-pantun jenaka di atas. Apakah yang dimaksud dengan pantun jenaka? Tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu, menarik, dan menghibur. Pantun jenaka merupakan pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar, terkadang dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung, dan dengan pantun jenaka diharapkan suasana akan menjadi semakin riang. Nah, sekarang buatlah pantun jenaka. Tuliskan dalam kotak berikut ya. Berikut ini hanya contoh. Kalian tentu saja bisa membuatnya sendiri dengan yang lebih baik. Contoh yang pertama, burung terbang memakai topi, terbang ke awan seperti mimpi. Tertawa hati karena geli melihat kuda asik bernyanyi. Kemudian contoh yang kedua, anjing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Nah, itulah sahabat pintar beberapa contoh pantun jenaka. Menarik dan sangat menghibur bagi pembaca dan pendengarnya.